Assalamualaikum, balik lagi di Bapak Fauzan Channel. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih seputar speech delay dan jawabin pertanyaan yang sering kamu ajukan. Stay tune terus. Sebelum ngobrol-ngobrol, tadi aku udah mandi nih pakai body scrubnya Scarlett sama shower scrubnya juga. Ini tuh bikin mood jadi bagus dan semangat bikin video. Nah, buat kamu yang belum tahu nih yang namanya Scarlett, itu tuh aku sekarang lagi pakai body lotionnya. Ini tuh langsung mencerahkan gitu. Tuh, ya kan? Jadi kalau kamu misalnya bangun pagi, kalau menurut aku, walaupun kita lagi pandemi dan di rumah aja, ada baiknya kita tuh langsung mandi. Jadi kita tuh mood gitu ngurusin anak. Tuh, keren banget ya. Ini yang udah dipakai. Ini yang belum, kelihatan kan? Ini lebih cerah. Dan kalau kamu mau tahu gimana cara pakai body scrub sama shower gelnya, simak dulu video. Body scrub Scarlett mengandung glutathione dan vitamin E. Manfaatnya banyak banget, bisa membantu mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit, melancarkan peredaran aliran darah, sarana relaksasi, membantu meregenerasi kulit, dan scrubnya ini lembut dan wangi banget. Cocok banget buat semua jenis kulit, walaupun kulit kamu kering. Pemakaiannya 2-3 kali seminggu aja. Pakainya tinggal diaplikasikan di kulit, setelah itu diamkan sebentar lalu dibilas. Lanjut ke shower gelnya. Di sini aku pakai yang varian mango. Ini baunya citrus fruity floral gitu, enak banget. Ada butiran beads yang lembut di kulit. Terus kamu bisa lihat di sini ada logo untuk cruelty free, terus ada logo BPOM dan udah halal juga ya, udah ada logo MUI-nya. Udah gitu kamu bisa ngecek ini asli apa enggak di websitenya Scarlett, dan ada tanggal expirednya juga. Lengkap banget kan? Dan buat busui dan bumil ini aman banget buat kalian. Di sini mengandung glutathione dan vitamin E yang gunanya untuk mencerahkan kulit. Nah, kalau pakainya ini boleh tiap hari, kayak kita mandi aja biasa ya, sabunan biasa. Kalau misalnya udah diaplikasikan ke kulit, apalagi kalau udah pakai body scrub, tinggal dibilas aja dan seger banget seharian. Kita lanjut ke lotion. Ini dia varian baru, namanya Jolly. Ini tuh wangi banget, kayak romansa charming and freshy. Wanginya tuh mirip sama black opiumnya dari Saint Laurent. Ada formula baru yang ditambahin, yaitu kojic acid sama niacinamide. Terus kalau misalnya kamu aplikasikan di kulit, itu tuh langsung menyerap dan lembut banget. Kamu tinggal tunggu sebentar sampai nanti kamu lihat hasilnya. Coba lihat yang di sebelah kiri, itu aku udah pakai. Bandingin yang sebelah kanan yang belum pakai, kelihatan banget cerahnya. Rangkaian produk Scarlett ini affordable banget, cuma Rp75.000. Udah seger body care, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Dan semuanya udah aku rangkum, udah aku catat di sini. Oke, pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanyakan adalah apa beda speech delay dengan autisme. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton video aku yang tentang modified checklist for autism in toddler, itu adalah ada kuesioner isinya 20-an pertanyaan gitu ya. Nanti akan kamu harus jawab iya atau tidak. Nanti ada kesimpulannya di situ bahwa anak kamu
ada gejala autis atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau autisme itu hampir pasti dia ngalamin speech delay. Tapi kalau speech delay nanti dulu dia gangguan apa. Jadi biasanya speech delay itu ada di ranah bahasa dan sosial. Tapi kalau motorik halus, motorik kasar itu biasanya bagus gitu ya. Kalau autisme dia bisa delay di mana-mana, di jalan, motorik kasar, motorik halus kayak duduknya, jalannya, menoleh itu semua terlambat gitu ya. Dan kalau misalnya speech delay itu lebih ke kayak ada dua aja sih, kamu belum ajarin atau enggak istilahnya tuh kurang stimulasi atau emang kurang nutrisi gitu. Jadi nutrisi di otaknya itu kurang, kayak kamu harus makan, kamu harus ngasih anak kamu tuh banyak omega 3, omega 6, lemak, protein gitu. Yang aku udah pernah bikin videonya juga di sini ya, kamu lihat aja. Jadi harus makannya tuh kayak ikan kembung, daging cincang, hati ayam, otak sapi kayak gitu. Jadi itu akan ngebantu banget. Kalau misalnya kamu ke dokter dan cuma dikasih vitamin aja, itu tuh ada benernya, apalagi dikasih zat besi, karena semuanya itu akan membantu neurotransmitter atau syaraf otak itu punya respon yang cepat terhadap stimulasi yang ada di sekitarnya gitu ya. Pertanyaan nomor 2, apa beda gangguan reseptif sama autisme? Ini susah karena kamu harus ke dokter syaraf. Jadi tanda-tandanya itu ya anaknya nggak nengok kalau dipanggil, terus nggak nunjuk, nggak respon, kayak cuek, kayak sendirian aja gitu ya. Jadi terus kalau misalnya diajarin kok kayak nggak ngerti-ngerti atau cepet lupa gitu ya, itu kamu mesti ke dokter syaraf dan nanyain ini tuh gangguan reseptif aja atau ada autismenya. Bisa aja gangguan reseptifnya juga karena mungkin pernah kejang berulang kayak epilepsi atau ada gangguan syaraf lain gitu ya. Tapi dengan nutrisi yang baik, terus dengan tim terapis, psikolog, dokter syaraf dan dokter anak, kalau kamu intervensinya cepet ya, misalnya 18 bulan ini udah kok nggak ada kata sama sekali, kamu tuh mesti ke dokter syaraf gitu ya. Terus terapi, jadi kalau cepet ditolong dia tuh akan kemajuannya akan pesat juga. Jadi kalau misalnya kamu mendapati anak kamu ada gejala autisme, sebenarnya bisa hilang kok gitu ya, asal cepet diintervensi atau cepet ditolongin. Nomor 3 itu apa beda gangguan bahasa ekspresif dan gangguan artikulasi. Jadi dua-duanya ini merupakan anak speech delay yang bisa ngeluarin suara gitu ya. Jadi tapi kalau gangguan bahasa ekspresif itu tanda-tandanya biasanya dia pinter nyanyi, tapi giliran diajak ngomong nggak nyambung gitu. Jadi dia lebih ke arah karena kebanyakan terpapar TV atau YouTube, jadi dia interaksinya tuh sendirian aja gitu. Jadi jarang interaksi sama orang di sekitarnya gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa ngeluarin suara, cuma dia nggak tahu tujuan ngeluarin suaranya tuh apa. Makanya dia pinter ngikutin. Nah, cara-cara atau tips-tips gimana caranya supaya anak GBE ini bisa komunikasi, aku udah pernah buat videonya ya, ada di sini ataupun ada linknya di description box. Kalau anak gangguan artikulasi itu biasanya tuh gara-gara dia makannya tuh kurang pinter ngunyahnya. Ada yang diemut lama, ada yang ngunyahnya sebentar terus ditelen. Jadi dia gangguannya tuh sensori di sekitar mulut. Mungkin dia nggak suka tekstur tertentu, pokoknya dia kurang pandai ngunyah. Jadi tapi kalau misalnya dia minta sesuatu itu dia bisa, pengucapannya itu yang nggak jelas, yang kurang tepat. Misalnya kayak Fauzan dulu, dia bilang apel itu ape, L-nya ketinggalan, atau ujung-ujungnya doang. Dulu waktu 18 bulan bilang minum ya num. Jadi itu harus diperbaiki dengan terapi wicara dan terapi mengunyah. Ada latihan meniup, bisa pakai bubble, terus kemudian makan buah potong ya. Terus kemudian kalau dia makan
itu dia kalau aku sih suka tegur ya, aduh kunyahnya kurang lama gitu ya. Lama-lama dia latihan, terus dibantu pakai kasa steril, kamu gosok-gosok ke sini, jadi nanti lidahnya dia luwes gitu. Jadi GBE sama gangguan artikulasi sebenarnya jauh berbeda, karena GBE itu dia nggak tahu makna, itu yang mau kita ajarin kamu ngapain, kalau minta seperti ini. Kalau GBE lebih ke situ, kalau gangguan artikulasi itu lebih ke vokalisasi. Ya bicaranya begini loh, A, I, U, E, O gitu ya. Nomor 4, apakah ada pengaruh antara gangguan makan dan speech delay? Udah jelas, kalau misalnya gangguan makannya sampai nggak makan sama sekali, nggak suka sama sekali, jadi asupan yang masuk itu sedikit, udah jelas dia ke nutrisi. Itu bahaya banget, bisa ke gangguan reseptif. Itu bahaya, otaknya itu, syaraf otaknya itu malnutrisi gitu ya. Jadi itu harus selesai masalahnya. Jadi mam harus coba follow Dr. Tan Shot Yen di Instagramnya. Di situ ada banyak tips. Jadi jangan nyalahin makanannya mungkin ya, tapi kita harus makan sama-sama. Cara memberi makan dia harus happy. Terus pemilihan makanan juga, mungkin dia nggak suka sendoknya, pakai tangan kan juga boleh gitu ya. Terus kalau misalnya oh iya, kayak gangguan artikulasi kayak Fauzan dulu, dia terlalu cepat mengunyah, lama-lama lidahnya nggak luwes. Terus oromotornya di sekitar sini juga pengucapannya akhirnya nggak jelas. Jadi ada kaitannya sangat gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya ada gangguan makan, itu dulu diperbaiki. Nomor 5 yang terakhir, karena takut videonya kepanjangan, jadi nanti dilanjutin aja ke video berikutnya. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika kamu mendapati anak kamu speech delay, harus kemana gitu ya. Nomor 1 yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia masuk ke ciri-ciri gangguan reseptif, berarti kamu ke dokter syaraf. Ya, karena percuma kalau ke dokter anak gitu, paling dia akan ngerujuk lagi gitu ya. Tapi kalau anak kamu gangguan bahasa ekspresif, kamu bisa langsung ke klinik tumbuh kembang, karena biasanya anak gangguan bahasa ekspresif sebenarnya anaknya sehat gitu kan, pintar niru, pintar nyanyi, cuma nggak ada maknanya aja. Biasanya kalau GBE kalau misalnya terapi pun jatuhnya ke okupasi atau sensori integrasi dulu gitu ya. Jadi nggak terapi wicara dulu, karena dia nggak mengerti apa yang diomongin. Jadi kalau anak kamu GBE terus disuruh terapi wicara, oh kayak salah banget loh. Beneran, kecuali gangguan artikulasi kayak Fauzan ya, dulu disuruh terapi wicara, dia kan nggak ngerti misalnya cara ngomong L itu dia nggak bisa gitu kan. Terus menyambung kata yang huruf-hurufnya susah kayak R, itu dia juga belum bisa, makanya terapi wicara. Tapi kalau anak kamu GBE, itu sebenarnya yang harus belajar itu orang tuanya. Jadi mungkin kamu kurang bisa mengajak dia bermain, kamulah yang mestinya belajar gitu ya, cara-cara bermain sama anak. Aku udah pernah bikinin videonya dan tinggal lihat di description box gitu ya. Kemudian kalau gangguan artikulasi ya langsung juga ke klinik tumbuh kembang. Nanti biasanya larinya ke TW, terapi wicara gitu. Tapi kalau misalnya anak kamu ada istilah satu lagi, mungkin gangguan sensori ya, sensory processing disorder. Ini kalau misalnya kamu memang tidak bisa biaya sendiri ya, berarti kamu ke dokter anak dulu lewat jalur BPJS ya. Kalau nggak salah ke dokter umum dulu, nanti dirujuk ke dokter anak baru terapi seperti itu. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Dah.